Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Wahyu Afrinaldi. Di hari ini saya ingin memberikan presentasi sekaligus membahas mengenai laporan saya pada mata kuliah jaringan komputer pertemuan 8 ini. Untuk materi pertemuan 8 ini mengenai web server. Sebelum kita membahas tentang laporan saya, mari kita bahas tentang teori dasar terlebih dahulu. Oke, teori dasar untuk yang pertama adalah aplikasi web server. Aplikasi web server adalah perangkat lunak yang menjalankan fungsi-fungsi server dan mengirimkan konten web kepada pengguna yang mengaksesnya melalui internet. Aplikasi web server ini bertindak sebagai perantara antara klien, seperti browser web dan server. Proses permintaan klien dan web server ini juga akan memproses permintaan klien dan mengirimkan respon yang sesuai. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan adalah merupakan sebuah kumpulan perangkat yang saling berhubungan dengan cara saling membagikan informasi dari perangkat ke perangkat yang lain dengan jenis yang sama atau berbeda. Seperti contohnya, komputer mengirimkan file ke komputer. Komputer juga mengirimkan file ke komputer. Atau dari laptop ke komputer ke laptop. Atau dari komputer ke handphone, handphone ke laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada Content Management System atau CMS. CMS sendiri ini adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah software yang digunakan untuk mengelola, membuat, dan mempublikasikan konten di situs web. Atau bisa dibilang CMS ini banyak digunakan untuk membuat blog atau mungkin membuat sebuah situs. Selanjutnya adalah database server. Database server merupakan sebuah perangkat lunak dan juga termasuk perangkat keras yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan menyiapkan akses terhadap basis data yang telah kita buat dan menyimpan data-data yang telah kita buat juga. Selanjutnya adalah WordPress. WordPress ini adalah merupakan sebuah aplikasi sistem manajemen konten atau Content Management System atau CMS seperti sebelumnya yang digunakan untuk membangun dan mengelola situs web. Seperti sebelumnya, yang teori dasar sebelumnya, kalau CMS ini digunakan untuk membuat sebuah situs, maka WordPress ini juga termasuk dari CMS ini yang biasa dipakai untuk membuat situs-situs atau blog yang lainnya. Selanjutnya adalah security feature. Security feature ini merupakan sebuah program web server yang dilengkapi dengan fitur keamanan yang membantu melindungi situs web dari serangan dan ancaman keamanan. Bisa dibilang, security feature ini mengamankan situs kita untuk tidak diserang atau tidak di-hack atau dirubah-rubah oleh orang lain. Nah, itu untuk teori dasar. Sekian dari teori dasar, mari kita lanjut ke laporan kita di pertemuan 8 ini. Oke, jika sebelumnya tadi kita melakukan teori dasar, selanjutnya adalah kita pergi ke membahas mengenai pertemuan 8 ini. Pertemuan 8 ini adalah instalasi aplikasi web server WordPress. Oke, untuk pembahasan ini saya membuat sebuah laporan mengenai bagaimana cara kita bisa menginstal WordPress. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Windows PowerShell. Bagaimana caranya? Nah, untuk caranya adalah pertama kita masuk ke terminal atau Windows PowerShell. Lalu kita ketik yang pertama adalah cd c Windows System 32 driver etc. Setelah itu lalu kita klik enter lalu masukkan perintah dir. Setelah itu masukkan perintah notepad or host. Setelah itu keluar seperti ini. Nah, pertama kita masukkan cd dulu, lalu ketik ini. Setelah itu kita ketik dir. Nah, dari dir ini nanti akan keluar seperti ini. Nah, dari notepad ini akan keluar. Dari notepad ini nanti akan keluar seperti ini. Nah, dari notepad ini nanti kita ketik IP dulu. Ketik IP yang ada di Ubuntu kita, yang di Ubuntu yang telah kita bikin, Ubuntu server kita. Misalnya contoh di sini adalah 192.168.xxx, nama HTML-nya bisa nama kalian sendiri atau apa. Nah,
Nanti bikin seperti ini. Lalu sebelum kita save dulu, yang harus kita lakukan adalah kita copy dulu semuanya, lalu buka Notepad lagi, tapi dibuka Notepad ini dengan menggunakan sebagai administrator. Lalu paste, lalu save lagi, lalu replace. Nah, jika sudah, nanti kalian akan ke sini lagi. Nanti setelah ini ntar kalian ping ini, ping yang sudah apa web yang udah kalian bikin tadi, nanti akan keluar seperti ini. Setelah keluar seperti ini, nanti akan keluar lagi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ping HTML tadi yang dibuat. Jika sudah seperti di atas, maka file sudah berhasil dan sudah berhasil di replace dan berhasil ya. Jika sudah seperti ini, berarti artinya Notepad tadi sudah berhasil kita ganti, lalu kita sudah berhasil masuk ke ID kita, HTML kita. Lalu selanjutnya adalah kita login ke PHP admin kita, ke WordPress. Kita bikin WordPress. Kita bikin WordPress dulu dengan cara di create akunnya, lalu bikin WordPress dan add user akun. Di user akun ini, kalian bikin WordPress, disarankan untuk WordPress ini menggunakan password dan username yang gampang diingat karena password dan username ini akan sangat dipakai untuk penginstalan WordPress nanti. Oke, untuk selanjutnya adalah kita klik go atau kirim karena orang-orang pada beda-beda, ada yang ininya go, ada yang kirim. Setelah itu kalau udah, nah setelah kalian selesai membuat akunnya, logout PHP admin kalian, lalu login dengan WordPress yang tadi kalian bikin. Nah, setelah kalian sudah login, kalian masuk ke Ubuntu Linux kalian, lalu masukkan perintah seperti di bawah ini di putih kalian, kolom yang punya tanda dolar ini, server Anda, biasanya ini sini akan menunjukkan server nama Anda tadi, yang HTML ID tadi. Nah, untuk perintah yang akan dimasukkan yang pertama adalah masukkan perintah cd var HTML dulu. Ini untuk mengubahnya jadi HTML. Lalu kalian masukkan sudo mkdir WordPress. Ini untuk menginstal WordPress ya. Untuk melihat status WordPress ya. ls ini untuk mengecek juga. cd WordPress ini untuk menaruh WordPress-nya. Nah, di widget ini adalah untuk kita mendownload WordPress kita. ls ini adalah mengeceknya. Lalu sudo unzip ini adalah untuk mengekstrak WordPress yang telah kita dapat tadi. Jadinya seperti ini. Nah, ini adalah sudo zip yang artinya kita akan mengekstrak dari WordPress yang kita dapat ini. Akan jadi seperti ini. Nah, yang tadi dibilang server Anda nih adalah ini. Ini adalah server kita tadi nih. Kayak itu dibilangnya saya pakai server Anda karena Anda ntar saat memasuki ini ntar akan seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita unzip ntar kita seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan perintah yang pertama adalah ls, lalu kalian ketik enter. Nah, selanjutnya adalah kalian ketik cd WordPress garis miring, habis itu enter, lalu masukkan lagi ls, enter, ls, habis itu enter. Nah, setelah itu masukkan perintah kedua, yaitu mc, habis itu enter, ketiga sudo apt install mc, min y, habis itu klik enter. Lalu kita tunggu prosesnya selesai, lalu masukkan lagi perintah yang keempat. Yang keempat yaitu mc enter. Setelah itu masuk ke slash titik-titik, nantinya akan keluar seperti ini, lalu quit. Nah, untuk keluaran nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini nih adalah keluar nanti kalau kita untuk menginstalan WordPress nanti. Ini pertama ini adalah step pertama di mana kita harus memasukkan perintah var HTML untuk bisa masuk akses ini, untuk bisa WordPress-nya terinstall di HTML-nya. Selanjutnya, setelah kita quit tadi, nah kita harus memasukkan perintah di sini. Yang pertama adalah cd titik-titik lalu enter. Yang kedua ls min la yang digunakan untuk mengecek nih, mengecek zip ini. Nah, habis itu yang ketiga ada sudo shown r www data nih.
untuk mengambil data WordPress-nya, lalu masukkan lagi sudo chmod WordPress-nya, lalu ketik ls dan la untuk melihat atau mengecek WordPress-nya. Lalu masukkan perintah yang selanjutnya, setelah udah masukkan perintah di atas ini, masukkan cd WordPress slash terus enter. Jadi kalian nggak usah ngikutin ini cuma buat arahan aja. Kalian setelah mengetikkan ini ketika kalian ketik enter, lalu ls min la ini untuk mengecek lalu klik ketik enter. Nah, dan akan seperti ini nanti. Nih, ls la ini akan mengecek ini semua. Setelah itu, setelah itu kita harus masuk ke webmin. Webmin, habis itu pergi klik server, apa aja web server. Nah, pilih port set ke any. Kita di sini untuk bikin localhost ini kita butuh dua, yaitu adalah port yang ke-80 dan ke-443. Kalau untuk ini kita bikin tambahan 3 ya, bukan 2, tapi 3. Satu untuk 80 dan 2 untuk 443. Dibikin 3 port. Masukkan dokumen root dengan menuju /var/www/html/wordpress/wordpress untuk ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya ini harus kita masukkan ini semua. Lalu masukkan server namanya, terserah. Contoh seperti di bawah ini, saya menggunakan nama saya wahyuafrinaldi.id. Masukkan untuk ketiganya dengan server yang sama. Nah, untuk yang tadi saya bilang adalah untuk memasukkan ini, domain atau HTML kita, dokumennya nanti di server name ini ya, bukan otomatis tapi pakai yang di sini nanti. Nih, yang ini. Masukkan. Nah, nah, untuk selanjutnya setelah kalian membuat tiga port tadi, port 80 dan dua port 443 dengan memasukkan nama ininya adalah nama server name dan nama kalian. Tinggal klik nanti kalian tinggal klik server kalian. Kayak ketik server kalian ini yang tadi udah dibikin. Nah, setelah itu nanti kalian setelah enter bakal diarahkan ke penginstalan WordPress ini. Dari penginstalan WordPress ini, kalian akan diarahkan ke halaman ini untuk memilih bahasa. Nih ya. Kalian akses untuk pemilihan bahasa. Lalu selanjutnya adalah, nah, di sini nih, seperti yang saya bilang tadi, bisa pastikan WordPress kalian ini sama dengan database PHP admin kalian sendiri yang tadi kalian bikin tadi di get user account. Karena selain kita digunakan untuk bisa login ke PHP admin lagi, di sini juga digunakan untuk menginstal WordPress-nya nanti. Jadi makanya itu kita disarankan untuk menggunakan ID, username, dan password yang gampang diingat. Nah, untuk bisa masukkan database dan username beserta password yang dipakai saat membuat WordPress di PHP admin tadi. Lalu klik submit, masukkan juga localhost, lalu submit, klik run installation. Nah, setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke page ini, run instalasinya. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke page ini, masukkan title dan password. Ya, password juga, ya password setidaknya yang mudah diingat. Lalu masukkan email kalian agar nanti kalau misalnya ada salah apa-apa, misalnya mungkin ada error di web WordPress kalian tidak bisa login, maka ini akan dibutuhkan emailnya. Nah, di sini nih kalian bisa membuat password dan username yang baru. Kalau bisa, kalau kalian ingin lebih gampang, yang gampang diingat lah setidaknya. Jika sudah selesai, kalian klik login. Kalian install, habis itu klik login. Nah, login ini nanti akan dipakai dengan username yang telah dibuat dan password yang dibuat di atas ini. Ini adalah username kita.
Nah, nih, kita kalian bikin, enggak, maksudnya nanti kalian bikin lagi nanti nih, udah dibikin, yang bikin ini nih, yang dibikin ini, nah, ntar kalian sini masuk lagi, ntar, udah sukses ini artinya, udah sukses ke pembikinan dari, apa, login kita, nanti kita tinggal masuk login, masukkan lagi yang tadi udah kita bikin di WordPress tadi. Nah, passwordnya juga sama. Setelah login nanti akan kalian seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini masuknya, berarti artinya WordPress sudah berhasil kalian install. WordPress sudah berhasil diinstal lagi dan juga kalian sudah berhasil login ke WordPress tersebut. Nah, lalu kalau kalian ingin melihat versi webnya, yang harus kalian lakukan adalah buka tab baru atau masukkan web yang dibikin tadi, contoh Wahyu Afrinaldi, maka akan seperti ini. Kalian tidak perlu bikin baru lagi. Kalian bisa aja di sini nih, bisa kalian WP adminnya kalian hapus dan cuma hanya meninggalkan dari nama domain kalian ini atau nama HTML kalian dan samping ini ya ID-nya dan kalian klik enter maka akan keluar seperti ini juga. Nah, ini adalah hasil versi situsnya, versi HTML lah. Kalau tadi adalah versi adminnya, maka ini adalah versi situsnya. Ya, menurut saya seperti itu saja untuk penginstalan dari WordPress ini dari pertemuan 8 ini. Sekian dari saya, dari presentasi saya sekaligus untuk pembahasan dari materi mata kuliah jaringan komputer pertemuan 8 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Afrinaldi. Kali ini saya ingin mempresentasikan sekaligus saya ingin membahas mengenai laporan saya di mata kuliah jaringan komputer ini di pertemuan ke-9 ini. Seperti sebelumnya, sebelum kita pergi ke pembahasan dari laporan saya, ada kalanya kita pertama melihat teori dasarnya dulu. Oke, teori dasar yang pertama. Sama seperti sebelumnya, karena kita masih melakukan di bagian web server, jadi kita masukkan juga bagi kalian yang baru nonton, mungkin saya akan membahas kembali apa itu web server. Oke, aplikasi web server adalah perangkat lunak yang menjalankan fungsi-fungsi server dan mengirimkan konten web kepada pengguna yang mengaksesnya melalui internet. Aplikasi web server bertindak sebagai perantara antara klien seperti browser web dan server. Dari web server ini akan memproses permintaan klien dan mengirimkan respon yang sesuai dengan apa yang klien minta. Selanjutnya adalah jaringan. Jaringan merupakan sebuah kumpulan perangkat yang saling berhubungan dengan cara saling membagikan informasi dari perangkat ke perangkat lain dengan jenis yang sama atau berbeda seperti komputer ke komputer, laptop ke komputer, komputer ke laptop, komputer ke handphone, handphone ke laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita ada Active Directory. Active Directory ini mempunyai fungsi sebagai layanan direktori pusat yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan informasi tentang objek di jaringan seperti pengguna atau user, grup, komputer, printer, dan sumber daya lainnya. Kelebihan dari AD ini adalah Active Directory ini menyediakan manajemen sentral untuk pengguna komputer, itu yang pertama, dan sumber daya jaringan. Lalu yang kedua adalah Active Directory ini memungkinkan autentikasi sentral dan single sign-on atau SSO di lingkungan jaringan Windows. Lalu yang terakhir ada kontrol akses yang lebih baik. Selanjutnya ini adalah kekurangan dari Active Directory. Active Directory ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi atau mungkin bisa dibilang kalau untuk membuat Active Directory ini lumayan sulit. Lalu yang kedua adalah tergantungannya hanya pada lingkungan Windows yang artinya Active Directory ini khusus sekali untuk Windows. Sekali kalau di luar Windows tuh nggak bisa. Nah, yang ketiga adalah kurang cocok untuk lingkungan non-Windows. Seperti yang tadi, yang kedua, kalau misalnya AD ini cocoknya hanya untuk Windows dan hanya Windows saja. Tidak cocok untuk yang lainnya. Selanjutnya adalah domain. Active Directory ini menggunakan domain sebagai unit terbesar dalam struktur directory.
Domain ini juga mengelompokkan objek-objek dalam jaringan dan memberikan kontrol, otorisasi, dan autentikasi untuk pengguna dan komputer dalam domain tersebut. Lalu selanjutnya ada firewall. Firewall ini merupakan sebuah aplikasi perangkat keras yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari suatu sistem atau jaringan. Lalu selanjutnya ada security feature. Masih sama seperti sebelumnya, security feature juga kita masukkan karena masih termasuk dalam web server. Jadi security feature ini merupakan sebuah program web server yang dilengkapi dengan fitur keamanan membantu melindungi situs web kita dari serangan dan ancaman keamanan. Nah, itu adalah untuk teori dasar dari mata kuliah jaringan komputer ini di pertemuan 9. Nah, sekian dari presentasi, mari kita lanjut ke laporan pertemuan 9 kita. Oke, untuk selanjutnya adalah membahas tentang laporan saya mengenai pertemuan 9 ini. Pertemuan 9 ini dilakukan secara berkelompok ya, di mana nanti beberapa orang akan menggunakan klien dari berbagai sistem operasi Windows yang berbeda atau yang sama. Lalu satu orang akan menggunakan dirinya atau komputer atau laptopnya ini sebagai servernya. Jadi kita sebagai klien, masuk saya sebagai klien ini bisa masuk ke server tersebut. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Windows terlebih dahulu. Serah kalian bisa menggunakan Windows 7, Windows 8, atau Windows 10, atau mungkin kalian bisa menggunakan Windows 11. Tapi di pertemuan 9 ini, saya mendapat bagian sebagai klien. Jadi saya menggunakan, terus juga saya menggunakan Windows 7. Oke, untuk menginstal Windows 7 ini pertama kita masuk ke VirtualBox kita, virtual machine kita. Nah, kita masukkan nama, masukkan ISO-nya, lalu kita buat memorinya dan RAM-nya. Disarankan untuk memori dan RAM-nya tetap di hijau, karena kalau misalnya di luar hijau akan menjadinya nge-lag atau susah dibuat atau akan jadi error karena kelebihan dari kapasitas yang diharuskan. Oke, untuk selanjutnya adalah penentuan hard disk kita. Nah, di penentuan hard disk kita disarankannya untuk lokasi dan size-nya ini di tempat yang dapat dijangkau. Terus untuk size-nya ini juga jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu gede. Saya sarankan mungkin untuk pembuatan Windows ini cukup mungkin 50 dan 30 secukupnya aja. Alasan kenapa saya bilang jangan terlalu besar dan terlalu kecil, karena kalau misal terlalu besar, takutnya nanti perangkat laptop atau perangkat komputer terlalu berat untuk mengaksesnya. Lalu kalau kecil nanti takutnya ada kesalahan, error, atau apapun yang dapat membuat Windows ini jadi rusak atau nggak bisa diakses. Setelah itu kita klik finish. Nah, dari finish ini nanti akan jalan program secara otomatis. Nah, nanti kalian tunggu loading hingga selesai. Nanti kalian akan disuruh penginstalan ini. Kalian penginstalan ini, kalian klik next. Lalu kalian tunggu hingga penginstalan ini benar-benar selesai. Jika sudah selesai itu tunggu penginstalannya selesai, setelah itu restart seperti di bawah ini. Jadi kita langsung restart sekarang biar cepat atau kita bisa menunggu waktu timernya untuk restart sendiri. Nah, setelah kita proses restart selesai, nanti kalian akan seperti ini. Jika sudah selesai, artinya kalau udah masuk ke desktop ini, berarti artinya Windows 7 sudah sukses dipasang dan diinstal di VirtualBox kalian. Nah, setelah itu kalian pergi ke setting, kalian pergi ke Open Network dan Sharing Center. Lalu di Sharing Center ini kalian klik Change Adapter Setting. Change Adapter Setting, lalu klik Properties. Klik kanan, klik Properties, lalu masuk ke klik dua kali internet protokol atau kalian bisa klik langsung klik OK. Nah, dari sini nih kalian bikin IP sendiri. Jadi dari IP ini nanti IP kalian ini nanti akan IP kalian ini nanti akan direkam oleh teman kalian yang menggunakan atau yang mendapat bagian sebagai server untuk merekam IP kalian.
Masukkan IP, setelah itu klik OK, lalu masuk ke My Computer, klik kanan, lalu Properties. My Computer, klik kanan, Properties. Nah, itu ntar akan seperti ini. Nah, kalian ke Sistem Properties, ya kan, ke Sistem Properties, klik change di sini, to rename this computer, or change it domain. Nah, dari domain ini, masukkan nama domain kalian. Nah, domain ini adalah di mana kalian nanti direkam oleh teman kalian yang sebagai server. Teman kalian merekam nama kalian. Nanti ntar setelah direkam nama kalian di servernya yang dia bikin sebagai bagian dari partnya dia sebagai server. Nanti setelah itu kalian masukkan komputer name yang telah tertera di domain yang telah direkam oleh teman kalian seperti di atas ini. Di sini nama saya sudah terekam dan domain saya, nama saya, dan setelah domain ini juga sudah direkam oleh kelompok saya juga yang mendapat bagian sebagai server. Lalu kalian masukkan komputer ini telah terdaftar domain, lalu masukkan domain yang dibuat, lalu klik OK. Nah, ini domain yang ini nih. Kalian klik masukkan di sini, langsung klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, nanti kalian akan diarahkan ke sini. Nah, untuk ke arah sini nih, user Wahyu Afrinaldi ini, user nama saya ini, dan passwordnya ini sudah dibuat oleh kelompok saya, atau mungkin kalian masukkan juga nih, user ini adalah nama dari, dan passwordnya nama dan password dari yang telah dibikin di server kalian. Lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kalian sudah masuk ke domain kalian, domain atau kelompok domain kalian. Jika sudah, kita hanya perlu restart. Kita restart dulu biar settingnya ini bisa masuk atau bisa dirubah. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita restart sekarang, atau mungkin kalian bisa restart later atau restart nanti. Saya sarankan restart sekarang aja, jadi biar aturan setting yang telah kalian buat tadi bisa terlaksanakan atau bisa menempel ke ini yang kalian. Lalu selanjutnya adalah kalian masuk nama kalian sebagai administrator. Passwordnya adalah password yang tadi yang telah direkam oleh kelompok kalian di server atau di domainnya. Nah, selanjutnya adalah kita pergi ke SMD. Di SMD ini kita IP config dulu. IP config untuk melihat IP kita. Lalu kita ke enter lagi. Masuk ke user final kalian. Nama kalian. Nah, di sini kita pertama kita hostname dulu. Hostname. Oh ya, Aldi, nama atau nama kalian. Nama saya atau nama kalian ini. Lalu tekan enter, setelah itu ketik hostname nih. Kalian ketik hostname. Nih, hostname ini adalah nama kalian yang akan nanti keluar. Kalau nama kalian ini sudah terekam di server yang telah dibuat oleh kelompok kalian. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah domain dari kelompok kalian. Kelompok domainnya bisa apa aja, karena domain ini merupakan nama situs kalian. Nah, di sini nama domain kelompok saya adalah skizo.id. Jika sudah seperti ini, di enter, artinya domain kami sudah naik atau sudah terpasang. Nah, selanjutnya adalah project kami yang selain domain tadi ini adalah Skizo Project ini adalah yang ping server kali kita yang Skizo Project ini adalah server dari kelompok kami ya pembuatannya ini. Dan jika server kalian yang kalian buat bersama kelompok kalian sudah seperti ini, maka artinya kelompok kalian sudah berhasil membuat servernya sekaligus domainnya. Setelah domain berhasil di ping dan mendapatkan reply seperti di atas, lalu ping server yang dibuat. Server yang dibuat ini bernama Skizo Project. Ini adalah server kelompok saya. Jika sudah mendapatkan reply ini nih, balasan dari ping ini, berarti kita sudah berhasil memasuki domain dan server yang telah kita buat. Dan itu saja dari pertemuan 9 ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mempresentasikan sekaligus membahas laporan saya di mata kuliah jaringan komputer ini di pertemuan 10 ini. Seperti sebelumnya, sebelum kita pergi ke pembahasan dari laporan saya, ada kalanya baiknya kita memahami teori dasar dulu atau tentang apa yang akan kita bahas nanti agar bisa masuk akal ya, masuk biar nyambung. Oke. Yang pertama seperti biasa kita masih dalam jangkauan web server untuk pertemuan 10 ini. Jadi kita masih menggunakan yang sama dan saya akan membahas kembali mengenai teori dasar ini mengenai web server bagi kalian yang baru menonton atau yang lupa dengan web server. Oke, yang pertama, aplikasi web server. Aplikasi web server adalah perangkat lunak yang menjalankan fungsi-fungsi server dan mengirimkan konten web kepada pengguna yang mengaksesnya melalui internet. Aplikasi web server ini bertindak sebagai perantara antara klien, seperti browser web dan server. Web server ini memproses permintaan klien dan mengirimkan respon yang sesuai. Dan itu adalah sedikit mengenai web server. Selanjutnya adalah VPN. VPN merupakan Virtual Private Network yang merupakan sebuah teknologi jaringan yang digunakan untuk mengamankan sebuah koneksi internet dan memberikan sebuah privasi kepada sang user. Selanjutnya adalah protokol VPN. Protokol VPN ini merupakan protokol yang dibuat khusus untuk membentuk sebuah keamanan koneksi antara perangkat pengguna dan server VPN. Sama seperti VPN kerjanya, cuma protokol VPN ini lebih ke versi keamanannya. Kalau VPN sebelumnya di pertemuan di kedua ini adalah jaringannya, maka kalau protokol ini adalah keamanan jaringannya. Oke, lanjut ke jaringan. Jaringan adalah merupakan sebuah kumpulan perangkat yang saling berhubung dengan cara saling membagikan informasi dari perangkat ke perangkat lainnya dengan jenis yang sama atau berbeda seperti komputer ke komputer, laptop ke komputer, komputer ke laptop, komputer ke handphone, handphone ke laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah enkripsi. Enkripsi pada VPN ini merupakan aspek yang paling penting dari VPN. Dikarenakan enkripsi VPN ini digunakan dalam VPN untuk melakukan algoritma enkripsi untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui koneksi VPN. Sama seperti tadi protokol, cuma kalau protokol tadi kan keamanan jaringannya. Kalau menurut saya ini adalah enkripsi ini sebagai datanya, data kita yang masuk ke dalam VPN ini. Lalu selanjutnya adalah Winbox. Winbox ini merupakan software jaringan yang dimana software ini memiliki fungsi untuk melakukan berbagai jenis jaringan dimulai dari melakukan konfigurasi, routing, firewall, wireless, VPN, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah firewall. Firewall sendiri ini merupakan sebuah aplikasi perangkat yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari suatu sistem atau jaringan. Seperti gambar sini, firewall ini berfungsi seperti untuk memblokir berbagai macam situs internet jika ada kendala seperti lemot atau nge-lag ya. Dan itu firewall itu bekerja untuk mengamankannya agar tidak terjadinya virus atau mungkin ada masuknya penyusup ya. Itulah firewall kegunaannya. Bisa disingkat firewall ini digunakan untuk menjaga situs kita saat browsing agar tidak ada penyusup masuk ke dalam komputer atau laptop atau perangkat kita. Nah, untuk pertemuan 10 hanya ini saja teori dasarnya. Sekian dari teori dasar pertemuan 10. Mari kita bahas dari laporan saya di pertemuan 10 ini. Oke, sekarang kita masuk dengan pembahasan dari pertemuan 10 ini. Sebelum saya membahas pertemuan 10 ini, di pertemuan 10 ini dilakukan secara berkelompok ya, dengan beberapa orang atau 5 atau 6. Karena kenapa dibilang berkelompok? Karena
pertemuan 10 ini kita perlu untuk beberapa dari klien untuk bisa masuk ke satu server yang telah dibuat. Oke, dari laporan ini saya mendapatkan peran sama seperti sebelumnya sebagai klien, jadi saya akan membuat laporan mengenai klien juga. Oke, yang pertama adalah kita perlu masuk ke Windows. Sebelumnya kita sudah menginstal Windows untuk membuat Active Directory, untuk masuk ke Active Directory kita. Nah, di sinilah yang kita harus masuk ke Windows kita dulu. Dari masuk ke Windows kita ini, kita buka Open Network dan Sharing Center. Nah, klik Setup New Connection or Network. Pilih Connect to our workplace, lalu klik Next. Nih, pilih yang Workplace, lalu Next. Setelah itu masukkan IP. Tunggu dulu. IP ini bukanlah sembarang IP. Bukan, maksudnya IP ini bukan kayak kita bikin IP secara random. Kenapa? Dikarenakan IP yang dimasukkan ini merupakan IP koneksi merupakan IP dari koneksi yang telah dibuat oleh kelompok kalian atau teman kalian yang mempunyai peran sebagai server yang memiliki akses mikrotik atau Winbox. Jadi teman kalian ini membuatkan IP untuk kalian dan langsung didaftarkan di Winbox kalian sendiri, di Winboxnya sendiri sebagai karena dia mempunyai peran sebagai server. Nah, ini ini adalah IP yang telah dibuat oleh kelompok saya untuk saya. Setiap kelompok saya memiliki IP yang telah dibuat di sini. Lalu kita masukkan VPN connection. IP ini masukkan koneksinya ini IP-nya, lalu create new, ambil yang di atas, lalu klik next. Nih, setelah itu nanti kalian ambil yang di sini, create new connection, lalu VPN connection, lalu kalian press next. Untuk selanjutnya adalah, nih, setelah kalian klik next, nanti kalian akan dipilih dua nih, dual dial directly atau use my internet connection. Kalian pilih yang VPN yang paling atas. Nah, di sini, seperti sebelumnya IP-nya, username kita ini sama password ini juga sudah dibuat oleh teman ada kelompok kita atau kelompok kalian untuk masuk ke dalam VPN ini. Nah, ini adalah user dan password yang telah dibuat oleh kelompok saya untuk bisa masuk ke VPN ini. Setelah itu kita akan diotomatiskan pergi ke page ini, tapi sebelum memasukkan username serta passwordnya, pastikan bahwa username dan password kita ini sudah tercatat seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya nama username dan password saya ini sudah direkam atau sudah dibuat oleh kelompok saya, salah satu dari teman saya yang masuk sebagai kelompok saya yang mempunyai peran sebagai salah satu server. Nah, kalian masuk, lalu klik OK Connect. Nah, di bawah ini adalah peran dari teman saya yang mempunyai peran sebagai server VPN untuk memasukkan nama-nama saya berserta kelompok saya merekam merekam nama kami untuk bisa masuk. Kami ini sebagai klien dan teman saya yang berada di Winbox ini adalah sebagai server. Jadi teman saya atau kelompok saya ini merekam kelompok yang lainnya untuk bukan kelompok lainnya tapi anggota lainnya untuk biar bisa masuk ke sini. Setelah sudah direkam ini, sudah dibuat. Nah, ini kita bisa langsung mengakses VPN yang telah dibuat dengan cara kita connect. Kita jika sudah tercatat maka kita bisa langsung connect ke VPN yang dibuat dan memasukkan user dan pass yang sudah dibuat tadi, yang sudah direkam oleh kelompok kalian atau kelompok saya. Nah, tunggu hingga selesai loadingnya untuk apa prosesnya. Nah, jika sudah seperti ini artinya kalian sudah berhasil connect ke VPN. Dan ini yang sebelum kita connect, ini kita berbeda. Tapi setelah kita connect, jadi bisa. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah bisa, artinya kita sudah connect ke VPN. Dan ini adalah dari bukti kalau kita sudah masuk ke VPN kita. Di sini terdapat VPN connection 2 yang dimana kita sudah membuat VPN kita.
Dan ini untuk gambar di atas merupakan bukti dari IP klien, IP kelompok saya yang mendapat sebagai perannya sebagai klien, termasuk saya. Dan di sini adalah IP kami yang telah dibuatkan oleh kelompok saya yang mempunyai peran sebagai server, yang artinya nih IP ini adalah IP yang telah masuk ke VPN ini. Yang artinya untuk gambar di atas ini merupakan bukti dari IP klien yang telah berhasil masuk ke VPN si pembuat atau bagian dari kelompok kalian yang mendapatkan peran jadi sebagai mikrotik atau server. Ya, dari sini kesimpulan dari pertemuan 10 ini adalah sebagai tata cara pembuatan VPN di Windows 7 beserta cara connect ke VPN tersebut sebagai klien. Lalu dari sini ada kesimpulan kalau VPN ini merupakan sebuah jaringan pribadi yang dimana jaringan pribadi ini memberikan penggunanya ini ada penggunaan dan keamanan yang mirip dengan jaringan pribadi. Meskipun menggunakan infrastruktur jaringan publik seperti like sebuah internet pada umumnya, VPN ini seperti LAN, local area network pada dasarnya, karena sama-sama pribadi. Yang bikin berbedanya VPN ini, yang bikin beda VPN ini adalah keamanannya, zonanya, struktur jaringannya, dan lain-lain. Inilah yang membuat VPN dan LAN bisa berbeda, tapi bisa sama juga. Oke, saya rasa segitu saja untuk pertemuan 10 ini, untuk presentasi sekaligus dari laporan saya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton presentasi begitu sekaligus laporan pembahasan pertemuan 10 ini, jaringan komputer ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Afrinaldi. Kali ini saya ingin membahas mengenai isi laporan saya di mata kuliah jaringan komputer dari pertemuan 11 ini. Di pertemuan 11 ini memiliki judul mengenai VPS dan saya membuat laporan bagaimana cara kita membuat VPS. Oke, daripada kita menunda-nunda, kita langsung aja ke intinya. Oke. Sebelum ke pembuatan VPS dulu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membeli dan membuat domain. Karena VPS ini akan menunjuk ke domain kita nanti. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke situs pembelian, sebuah situs yang dimana domain-domain dijual, lalu beli, lalu kita register domain kita, serah domainnya apa saja. Oh ya, di pertemuan 11 ini saya membuat praktikum ini berkelompok dengan tidak banyak orang, hanya 3 saja. Saya beserta 2 teman saya yang dimana menghasilkan domain ini membagi antara kami bertiga. Oke, untuk selanjutnya adalah setelah itu masukkan nama domain yang akan dipakai lalu beli. Di sini domain saya dan untuk teman-teman saya menggunakan domain skizo.myid. Yang dimana domain ini akan dipakai untuk menunjuk ke VPS kita atau di link di disambungkan ke VPS kita. Nih, udah dibeli. Lalu selanjutnya adalah setelah dibeli, setting DNS-nya agar DNS ini dapat menerima IP user yang akan masuk dalam DNS yang dibuat tadi. Di sini adalah settingan DNS-nya. Nah, selanjutnya setelah DNS sudah disetting, kita pergi ke Cloudflare, lalu kita daftarkan DNS kita yang tadi dibuat, lalu tunggu hingga DNS itu aktif seperti gambar di bawah ini. Kalau udah aktif, nah setelah DNS sudah aktif, masukkan nama DNS yang tadi dibuat. Seperti tadi, DNS saya adalah namanya skizo.my.id yang telah dibikin. Lalu selanjutnya adalah diklik add site dari domain yang tadi dibuat tadi. Habis itu diklik add site. Nah, fungsi ini berfungsi untuk agar domain dapat diakses melalui bar pencarian.
Untuk selanjutnya, jika sudah diaktifkan, yang harus kita lakukan adalah setting domain agar domain ini dapat diakses oleh Cloudflare atau VPS yang telah dibuat atau dibeli sekaligus di setting servernya agar dapat diakses oleh Cloud VPS kita. Nah, ini adalah penyetingan VPS untuk bisa kita masuk. Nih, ini juga sama, ini juga settingan VPS kita. Nah, setelah domain server telah diatur, masukkan IPv4 dari VPS yang telah dibeli tadi. Nah, di sini adalah pembelian VPS yang telah dibeli. Jika di atas adalah bagaimana cara membuat domain sekaligus membeli domain. Untuk digambar di bawah ini adalah VPS yang telah dibeli. Nah, ini adalah IP dari nama saya, dari VPS saya. Nah, di gambar di bawah ini adalah di mana VPS yang dibeli didaftarkan, setelah itu diklik save. Nah, di sini adalah nama kalian nanti, cerah kalian namanya apa. Nah, untuk ini adalah nama VPS kalian. Nah, ini adalah versi Vula dari saya dan teman-teman saya. Di sini ada IP dari VPS saya dan ini ada nama saya. Gambar di bawah ini adalah hasil dari VPS yang telah didaftarkan ke dalam domain yang dimana IP yang terdaftar ini dapat mengakses domain skizo.id yang dibuat. Untuk mengeceknya apakah VPS kita bisa apa enggak, yang harus kita langkah selanjutnya adalah kita harus masuk ke putih dulu, masukkan domain IP VPS kita, lalu klik go atau klik OK, di running. Lalu setelah itu ketik ping. Bila tampilan putih sudah di bawah seperti ini, di bawah seperti ini, artinya DNS telah berhasil disetting dan diaktifkan. Yang artinya DNS telah dapat diakses oleh VPS yang telah dibuat dan dibeli. Di sini, nah di sini ada nama saya yang tadi dibuat di Cloudflare tadi, dan ini adalah nama dari VPS saya. Jadi dari nama VPS saya ini akan menyambung ke domain yang telah dibuat tadi, dan ini adalah bagaimana cara pembuatan domain sekaligus mengkoneknya ke VPS. Nah, saya rasa untuk pembuatan VPS ini, untuk pembuatan VPS sekaligus domain cukup sampai sini. Oh ya, untuk tambahan, VPS ini, untuk mengakses VPS ini di putih kalian, yang harus kalian lakukan adalah memasukkan password dan username atau ID yang telah kalian buat di VPS kalian nanti. Jadi kalau misalnya kalian memasukkan di luar itu, maka nggak akan bisa masuk. Dan ya, sekali lagi sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembahasan laporan mata kuliah jaringan komputer. Hari ini saya ingin membahas mengenai isi laporan saya di pertemuan 12 ini, yaitu bagaimana cara menginstal WordPress di VPS. Tapi sebelum kita menginstal WordPress ini di VPS ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal web servernya yang di VPS, yaitu seperti Apache, php.info, php.myadmin, webmin, certbot, firewall, dan lain-lain. Maka karena kita harus mendownload ini, jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara downloadnya. Mari kita pergi ke video pendownloadan web server ini. Setelah itu login. Di sini ada nama saya. Saya sini menggunakan nama saya. Dan ini adalah IP saya. Lalu selanjutnya adalah memasukkan IP dari CloudHost yang telah kalian buat. Nah, jika sudah seperti ini artinya kalian sudah bisa masuk. Lalu clear biar nggak terlalu pusing ngelihatnya. Masuk ke IP ADDR. Di sini IP kita adalah 240.
sininya. Lalu setelah itu bagaimana cara penginstalannya? Lalu selanjutnya adalah masuk ke sini, copy, lalu paste, enter. Setelah itu masuk ini, copy, lalu enter. Tunggu hingga selesai. Oke, untuk selanjutnya adalah masukkan perintah yang ini, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, sudah running, kalau gitu karena sudah running, kita ke IP addr, ke IP addr, nih, ke IP ini, masukkan IP ini, coba dicek apakah ininya sudah nyala. Oh, bukan ini, tapi yang ini, coba. Oke, jika sudah seperti ini, artinya Apache sudah berhasil diinstal. Jika sudah seperti ini, maka Apache sudah berhasil diinstal. Oke, untuk selanjutnya, sebelumnya kita sudah menginstal Apache, sekarang kita menginstal MariaDB. Oke, untuk penginstalan MariaDB, masukkan kodenya. Sudah apt update, enter, tunggu update selesai. Lalu selanjutnya adalah masukkan ini, sudah apt install MariaDB. Lalu masuk ke sistem my status MySQL. Copy, paste, masukkan di sini. Kita sudah lihat kalau MariaDB sudah aktif. Lalu kita masukkan hardeningnya MariaDB, secure, paste, enter. Masukkan password kalian, press Y. Di sini kalian harus hati-hati untuk ganti password ini, takutnya kalian lupa. Jadi kalau mau ganti password, disarankan untuk password yang sama seperti kalian login dari VPS ini. Klik yes, masukkan password. Saya rasa saya menggunakan password yang sama. Bagaimana saya login VPS biar nggak ribet dan biar nggak juga banyak password, mengingat password. Yes, lalu yes, yes, dan yes. Oke, setelah ini sudah di hardening. Selanjutnya adalah untuk masukkan MySQL root. Copy, paste, masukkan password yang tadi kalian buat, yang kalian telah ubah. Sudah enter. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kalian sudah berhasil memasukkannya. Jadi itu untuk penginstalan MariaDB. Oke, untuk selanjutnya adalah kita penginstalan PHP package di VPS. Oke, pertama pas copy kode ini. Sini ada dua. Kalian ingin WordPress saja
atau ingin bersama dengan Moodle. Saya pilih bersama dengan Moodle. Oke, copy, paste, itu enter. Oke, kita sudah mendownloadnya. Lalu selanjutnya adalah untuk kita mengecek PHP versinya. Copy, masuk, paste, enter. Sudah, lalu kita masukkan lagi perintahnya lagi, copy, paste, masukkan. Di sini masukkan codingan ini, copy, lalu di paste, lalu cetak X, yes, habis itu enter. Sudah, lalu IP address buka di Google, di Chrome kalian, IP address kalian yang ini, copy, masukkan sini slash php apa tadi, info titik php slash info titik php. Jika sudah seperti ini artinya PHP admin kita sudah berjalan dan sudah masuk dan bisa diakses. Oke, untuk selanjutnya adalah penginstalan PHP admin. Untuk penginstalan PHP admin kita harus masukkan ini kedua perintah, masukkan dengan mengklik kanan lalu enter. Press Y. Nah, di sini kalian harus berhati-hati untuk pemilihannya ini. Banyak orang mungkin agak salah. Jadi untuk pemilihan ini, untuk pemilihannya kita menggunakan arrow key atas dan bawah. Nah, untuk milihnya itu kita menggunakan space, lalu kita enter. Lalu selanjutnya untuk ini, lalu setelah kita press enter tadi, setelah pemilihan tadi, ingat saat pemilihan kita menggunakan tombol space, jadi jangan langsung main enter, space dulu baru enter. Lalu setelah itu sekarang kita memilih yang mana yes atau no, pilih yes. Nah, di sini adalah password yang akan dipakai saat kita nanti login ke PHP MyAdminAD. Nah, seperti di MariaDB sebelumnya, saya sarankan passwordnya sama seperti VPS kalian dan MariaDB kalian agar nanti saat kalian masuk, kalian tidak perlu ribet lagi atau tidak perlu mikir yang lain atau lupa sama passwordnya. Jadi lebih saya sarankan untuk menggunakan password yang sama untuk web server yang lainnya. Oke, setelah udah oke, masukkan lagi password tadi. Lalu oke. Lalu tunggu hingga proses selesai.
lalu tunggu lalu tunggu hingga proses selesai. Nah, jika sudah seperti ini artinya proses sudah selesai. Untuk mengecekkannya, kita contoh masuk ke PHP MyAdmin dengan cara masuk ke search bar, masukkan IP kita, IP VPS kita. Nih, di sini. Ini adalah IP VPS kita. Masukkan IP ini. Masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini username-nya masukkan ini. Lalu masukkan password tadi yang kalian bikin tadi. Terus enter. Nah, jika sudah seperti ini artinya kalian sudah bisa masuk. Dan itu adalah bagaimana cara penginstalan PHP MyAdmin. Oke, untuk selanjutnya adalah kita penginstalan webmin, web server webmin. Yang pertama yang harus dilakukan adalah masukkan perintah pertama yaitu update dulu. Enter. Tunggu sampai selesai. Selanjutnya masukkan perintah yang lainnya, yang kedua. Enter lagi. Nah, di sini kita scroll sampai ke bawah. Di sini kan udah ada nih dev, search contrib, sini copy, jadi paste, X, yes, enter. Lalu masukkan kode perintah selanjutnya, paste, enter. Tunggu hingga selesai update-nya. Oke, setelah itu install webmin-nya. Setelah diinstal, please cek status dari webmin ini. Webmin sudah aktif. Nah, untuk mengeceknya apakah kita benar-benar sudah aktif, masukkan IP ini, IP kita ini adalah IP kita, IP VPS kita. Masuk ke sini, lalu enter. Nah, jika sudah ini, masukkan password dan ID kita. Password ini kayaknya dipakai untuk MariaDB tadi, sama apa aja tadi. Oh, bukan. Berarti kalau misalnya bukan, berarti kita pakai ituan punya kita. Nah, jadi untuk login ini kita nggak pakai MariaDB, tapi melainkan login yang kita pakai ini adalah login yang VPS kita ya. Login dari VPS kita, begitu password dan ID-nya. Dan ini adalah bagaimana cara untuk penginstalan webmin. Dan ini adalah bagaimana cara untuk penginstalan webmin. Untuk selanjutnya adalah kita menginstal tambahan-tambahan software. Tadi kan kita sudah menginstal PHP Admin, Info Admin, Webmin, Apache, dan MariaDB. Sekarang adalah untuk tambahannya biar agak terlalu biar nggak ada error untuk selanjutnya. Oke, yang pertama adalah penginstalan certbot. Copy, klik kanan, enter. Tunggu hingga certbot selesai diinstal.
Oke, Certbot sudah diinstal, lalu kita masukkan additional software yang lainnya, copy, paste, lalu enter. Oke, sekarang kita nunggu seperti Certbot hingga selesai. Software lagi diinstal. Kita tunggu hingga software ini selesai terinstall. Oke, setelah kita mendownload Certbot, sekarang tambahkan additional software-nya, copy, paste, enter. Ketika sudah selesai, masukkan firewall setting, copy, itu paste. Nah, itu masukkan lagi, copy, paste. Setelah itu, masukkan perintah selanjutnya, yes. Itu restart, enter. Ini sudah. Lalu cek statusnya, cek status firewall ini. Dan ini sudah, kalau udah kayak begini udah allow, udah semua berarti udah bisa. Selanjutnya adalah setting time zone. Masukkan perintahnya, enter. Lalu masukkan time date-nya, tanggalnya, enter. Lalu pencet Ctrl C, enter. Habis itu masukkan time date, lalu copy, enter. Untuk additional software sudah kita install semua, dan web server sudah kita install semua. Saya akhiri materi jaringan komputer pertemuan 12 ini tentang mengenai web server di Cloud VPS. Oke, yang tadi itu adalah caranya bagaimana mendownload web server di VPS ini. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita menginstal WordPress di VPS ini. Nah, yang pastinya sebelum menginstal WordPress ini di VPS, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan VPS kita terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke Cloudflare, kita bikin domain untuk IPv4 kita menggunakan IP dari VPS di atas. Nah, dari IP ini, IP publik ini kita gunakan untuk masuk ke Cloudflare kita. Nah, di sini ini adalah Cloudflare kita nanti. Nah, setelah membuat domain dan menyimpan domain, masuk ke putih, masukkan IP VPS, lalu klik OK, open, login dengan VPS kita. Setelah itu masukkan kode perintah seperti gambar di bawah. Untuk perintahnya ada sudo wget https wordpress. Lalu setelah dimasukkan line kode seperti di bawah, setelah itu masukkan perintah lagi untuk membuka zip versi latest atau yang terbaru, versi terakhir kali di update-nya. Nih, ini latest zip, di ekstrak latest zip yang terbaru. Dan ini adalah hasil dari latest zip nanti. Nah, jika kode perintah di atas sudah dimasukkan, yang harus kita lakukan adalah pergi ke webmin dengan cara memasukkan IP VPS kita, habis itu slash 10.000. Contoh, ini adalah IP saya, IP bukan IP saya tapi IP random. Jadi 192 atau 68 10 12 slash 10.000 slash. Ini hanya contoh saja. Lalu setelah itu kita klik enter lalu login. Untuk login ini kita menggunakan ID dan password VPN kita sama seperti putih tadi. Jika sudah masuk, klik server, lalu pergi ke klik Apache, lalu pilih create virtual host.
Nah, di virtual host ini kita bikin dua kali, yang satu untuk port 80 dan yang satu lagi untuk port 443. Keduanya mempunyai alamat dokumen root yang sama, yaitu var/var/www /html/wordpress. Di sini saya kurang satu, www-nya harusnya 3. Setelah itu masukkan server name yang telah dibuat, lalu klik create now. Untuk port 443 mempunyai cara yang sama seperti 80, yang berbeda hanya portnya saja, yaitu port ininya di yang kedua adalah 443, yang pertama adalah 80. Dan untuk root dan server name-nya sama ya. Untuk server name-nya ke arahnya ke domain yang tadi kita buat di Cloudflare tadi. Lanjut. Setelah kalian sudah membuat nih, sudah membuat 80 dan 443, port 80 dan 443, yang harus kalian lakukan adalah memencet ini, yang dimana ini bekerja untuk menetapkan peraturan yang telah dibuat lalu merubahnya dan menyimpan setting yang telah kita buat. Setelah keduanya sudah sudah di refresh, refresh page-nya agar dapat bekerja dengan mengklik logo refresh yang ada di web ini nih. Nah, selanjutnya jika kita mengarahkan ke domain kita, nanti kita akan ke arah sini. Setelah di refresh, pergi ke search bar nih, search bar ini, lalu masukkan domain kalian tadi nih, domain yang ini. Seperti di atas, jika sudah, klik lalu enter. Bila keluar seperti di atas, berarti WordPress siap diinstal. Sebelum kita menginstal, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke phpMyAdmin terlebih dahulu. Kita harus membuat database WordPress terlebih dahulu melalui phpMyAdmin. Masuk ke phpMyAdmin ini untuk bisa login phpMyAdmin. ID yang dimasukkan adalah root. Nah, tetapi pas yang dimasukkan adalah pas yang sama untuk login ke Putih dan Webmin, yaitu pas VPS kita. Selanjutnya adalah dari ini kita klik ke user akun dulu yang pertama, lalu add user account. Setelah itu kita bikin WordPress kita. Nah, di sini disarankan untuk membuat WordPress-nya ini yang mudah passwordnya dan username-nya, karena username dan password ini akan dipakai nanti untuk penginstalan WordPress nanti. Buat username pas dan jangan lupa untuk dicentang di bagian database for user account. Jadi langsung dibikin DB-nya, dibikin database-nya, setelah itu klik go atau kirim. Nah, seperti di atas tadi, untuk membuat WordPress ini kita perlu database-nya sama dengan database yang tadi kita bikin di atas tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ini tapi database yang kalian masukkan beda, maka tidak akan bisa diinstal. Jadi kalian harus sama WordPress ini, database namanya ini harus sama dengan phpMyAdmin, begitu pula dengan passwordnya. Selanjutnya adalah kita ke submit. Nah, di sini nih kalian login, bukan login tapi melainkan kalian copy semuanya ini line kodenya, lalu masukkan ke putihnya. Setelah itu copy semua PHP lalu paste di putih dengan klik kanan, tapi sebelum paste ke putih yang harus kita lakukan adalah masukkan perintah sudo nano wp min config php. Line di samping ini berfungsi agar kita bisa memasukkan line kode yang kita copy di WordPress di atas ini. Setelah dipaste atau klik kanan, klik Ctrl plus X, lalu klik Y, setelah itu tekan enter lalu klik install. Nah, di sini nanti nih, ini digunakan untuk bisa login ke WordPress nanti. Jika tadi adalah pembuatan database, kalau ini versi loginnya, versi adminnya ya, nanti kita bisa login. Jika sudah diinstal, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, seperti di atas ini, di mana kita membuat, yang mana kita masuk ini dengan password yang kita buat untuk bisa masuk ke WordPress nanti. Setelah dibuat, ini nih, di sini adalah bagaimana nanti kalian loginnya dengan cara menggunakan ID dan atau password yang telah kalian buat di sini nanti akan dimasukin ke dalam sini. Setelah dibuat, masukkan pas dan username yang dibuat tadi. Jika sudah, kalian akan diarahkan ke sebuah halaman seperti gambar di bawah ini. Kalau misal login kalian berhasil, nanti kalian akan ke dialihkan ke halaman ini. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah menginstal WordPress dan bisa masuk. Tapi kalau kalian ingin melihat versi webnya,
Kalian hanya perlu menghapus WP adminnya saja, tapi yang ID-nya jangan dihapus. Lalu klik enter dan akan seperti ini. Ya, saya rasa untuk laporan saya di pertemuan 12 ini hanya segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bila kita sudah menginstal dan membuat akun untuk WordPress kita, kita hanya login. Login untuk ini, untuk WordPress kita ini menggunakan login yang kita bikin tadi sebelum menginstalnya. Kita login. Nah, jika sudah seperti ini, artinya login sudah berhasil, instalan juga sudah berhasil, yang mana kita sudah menginstal di VPS kita. Untuk melihat versi webnya, kalian cuma tinggal hanya menghapus WP adminnya, lalu klik enter ini. Dan ini dia. Jika sudah seperti ini, artinya kalian sudah berhasil menginstal WordPress sekaligus membuat akun WordPress. Sekian dari saya untuk penginstalan, untuk cara penginstalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Afrinaldi. Kali ini saya ingin membahas mengenai isi laporan saya di mata kuliah jaringan komputer ini di pertemuan ke-13 ini, yaitu mengenai web server cloud, yaitu penginstalan Moodle. Oke, untuk penginstalan Moodle ini yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menyalakan VPS kita dulu agar IP VPS kita aktif. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk pembuatan Moodle disarankan menggunakan domain yang depannya Moodle. Jadi kita harus bikin Moodle baru lagi. Kenapa? Dan kita harus nandain Moodle. Kalau menurut saya dengan menambahin Moodle ini jadi biar gampang aja kita nyarinya dan takutnya nggak bertabrakan dengan yang yang lainnya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Takutnya kalau misalnya cuma nama ini doang nanti nanti bakal bertabrakan. Jadi maka itu dibedakan dengan menambahkan modal, jadi khusus buat modal. Lalu jika sudah membuat domain, kita pergi ke putih, masukkan IP VPS, lalu ketik sudo cd/var/www/html, mengubah direktori ini menjadi var www.html dan dimana digunakan agar kita bisa mengakses Moodle nanti. Ini adalah contohnya. Lalu setelah itu jika sudah mengubah direktorinya menjadi HTML, ya selanjutnya yang kita lakukan adalah mendownload Moodle melalui link dengan melakukan perintah wget http download, atau kita bisa meminta dosen atau guru kita untuk memberikan link Moodle dikarenakan Moodle ini digunakan untuk membuat halaman e-learning, yaitu yang digunakan untuk pembelajaran online. Misalnya nih, ini adalah contoh dari link dari dosen saya atau guru saya di kampus saya ini. Ini adalah linknya untuk penginstalan Moodle versi kampus kami. Oke. Terus selanjutnya di copy, lalu di paste. Setelah itu kita ketik sudo unzip Moodle latex 401 zip. Setelah itu selanjutnya adalah mengubah folder Moodle-nya dengan memasukkan dua perintah. Disarankan masukkan perintahnya satu persatu agar tidak bertabrakan atau tidak error. Jadi yang pertama masukkan sudo cmod r77 enter, lalu masukkan sudo chown. Setelah diubah foldernya, yang harus kita lakukan adalah membuat folder/var-nya dengan memasukkan perintah sudo mkdir var model data. Seperti ini. Nah, seperti ini sudo mkdir model data. Setelah itu tahap selanjutnya adalah mengubah folder model datanya dengan memasukkan dua perintah atau disarankan masukkan perintahnya satu persatu agar tidak bertabrakan. Sudo chmod 750 sudo chown r www data. Selanjutnya setelah kita sudah memasukkan perintah tadi, kita selanjutnya pergi ke webmin, klik Apache web server,
klik virtual host. Kita di sini bikin dua virtual host sama seperti sebelumnya. Nah, untuk virtual host pembuatan model ini disarankan menggunakan domain yang ada bacaan modelnya agar gampang diingat dan dicari. Seperti saya sebelumnya, kenapa tidak menggunakan nama sayanya saja? Takutnya bertabrakan dengan apa yang sudah saya bikin, server yang sudah saya bikin sebelum-sebelumnya. Lalu dibikin 80 dan 443, cuman server name-nya doang yang berbeda. Saya pakai model Wahyu biar gampang dibedakan. Lalu create name, sama untuk yang kedua juga sama, create now. Nah, untuk tahap selanjutnya, setelah kita membuat dua virtual host, yang harus dilakukan adalah mengklik apply change, yang artinya kita menyimpan virtual host kita, menyimpan setting virtual host kita. Setelah itu pergi ke /phpMyAdmin, masukkan username dan passnya, lalu klik add user account, lalu bikin Moodle. Nah, untuk username kita bisa menggunakan root, sedangkan untuk pass kita harus menggunakan pass yang kita pakai di VPS kita untuk bisa masuk. Untuk catatan yang kedua, untuk pembuatan Moodle ini disarankan untuk membuat password dan ID-nya yang gampang diingat karena akan dipakai untuk penginstalan Moodle nanti. Jadi disarankan memakai user atau ID yang mudah. Ini adalah Moodle kita udah dibikin. Selanjutnya adalah menginstal sertifikat SSL dengan cara memasukkan perintah sudo certbot apache dan nama domain Anda. Ini adalah nama domain saya. Jadi saya mengetikkan sudo certbot apache d Moodle Wahyu Schizoma ID. Nanti setelah dimasukkan nanti kalian akan seperti ini. Jika perintah yang dimasukkan sudah seperti di gambar di atas, ini selanjutnya adalah masuk ke domain Moodle kita, lalu download Moodle kita seperti gambar di bawah ini. Di sini pas instalasinya pilih bahasa, lalu di sini adalah milih web addressnya atau modelnya directnya ke data mana. Model directnya juga sama. Lalu untuk selanjutnya adalah choose database driver yaitu MariaDB ya karena kita milih pakai MariaDB. Nah, di sini nih, ini adalah dari PHP admin kalian. Jadi makanya itu saya bilang PHP admin kalian saat membuat WordPress atau membuat yang namanya Moodle disarankan untuk ini Moodle dan WordPressnya sama. Jadi biar nggak susah diingat dan gampang diingat. Selanjutnya adalah memasukkan DB Moodle kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas untuk penginstalan, kita membutuhkan PHP DB Moodle yang kita buat di PHP admin. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya jika kita sudah masukkan lokasi DB Moodle kita klik continue untuk penginstalan. Di sini kalian hanya tinggal continue, tapi sebelumnya di continue ada banyak yang pesannya seperti ini. PHP setting max input var must be dress 5000 atau 5000. Jika muncul pesan seperti ini, yang harus dilakukan adalah masuk ke putih kalian, ketik perintah seperti ini, yaitu sudo nano etc php apache max input sudo service dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah proses penginstalan. Nah, tapi di sini juga kadang sering error, ya, di mana jika WiFi kita kurang kuat, nanti dia akan berhenti di tengah jalan. Saya sudah membuat videonya untuk memperbaikinya bagaimana caranya. Kalian bisa lihat di saat ini. Saya akan menunjukkan videonya bagaimana cara untuk fix Moodle yang stuck di installation sistemnya. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari saya tunjukkan. Oke, kali saya ingin menunjukkan bagaimana cara fix penginstalan Moodle yang stuck di sini. Oke, saat kalian menginstal Moodle, mungkin instalasi ini akan lama karena mungkin tergantung internet kalian. Kalau misal kalian stuck seperti ini, caranya gampang. Kalian nggak perlu mulai dari awal lagi. Kalian nggak pergi ke PHP admin kalian, lalu klik Moodle kalian yang telah kalian bikin di PHP admin. Setelah itu ini adalah dari instalasi Moodle yang gagal tadi, yang stuck tadi. Caranya untuk ini kalian scroll ke bawah, check all habis itu klik with selected lalu ke drop. Nah, lagi di drop ini
Kalian ke bawah lagi, scroll, habis itu klik yes. Tunggu hingga selesai. Karena ini mungkin akan lama, karena ini tergantung dari kemungkinan ya. Kemungkinan ini tergantung dari internet kalian. Oke. 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 Oke, kalau misalnya modelnya sudah kalian hapus, kalian pergi ke instalasi tadi. Nah, dari sini kalian hapusnya sampai ke admin saja. Ke admin. Dari sini kalian enter. Nah, ini ntar dibawa lagi balik ke sini. Nah, untuk selanjutnya kalian hanya klik ke continue. Lalu scroll ke bawah, continue, dan tunggu instalasinya hingga selesai. Dan tunggu hingga instalasinya selesai. Oke, selanjutnya setelah kita tadi menginstal tadi, nanti kalian akan ditunjukkan ke halaman seperti ini. Di halaman seperti ini biasanya juga ada ngestak juga seperti sebelumnya. Cara gituinnya, kalian hapus database-nya, lalu kalian hapus di instalasinya itu sampai ke admin. Habis itu kalian enter, kalian install ulang lagi. Tunggu sampai selesai. Kalau udah selesai nanti kalian akan ditunjukkan seperti ini. Kalau ke bawah terus. Nah, dari sini kalian hanya tinggal continue saja. Nah, kalau sudah sampai sini artinya kalian udah menginstal model ini. Jadi ya, hanya seperti sedikit itu aja yang mau ingin saya tunjukkan. Terima kasih. Nah, setelah instalasi selesai, kalian akan diarahkan ke page ini, di mana page ini merupakan proses instalasi model kita sama seperti sebelumnya, tapi ini disarankan untuk menginstal di sini menggunakan internet yang speednya kencang seperti WiFi. Nah, kalau misalnya sudah di-download semua, ntar ada bacaan continue, klik continue. Nah, di sini adalah biodata kalian atau alamat ya, apa identitas kalian. Di sini ada username dan new password. Nah, di username dan new password ini akan digunakan untuk login nanti kita di Moodle nanti. Jika sudah jika sudah kita nanti diarahkan ke page seperti di atas ini, yaitu pembuatan akun. Akun ini akan dipakai untuk masuk ke Moodle e-learning kita nanti saat sudah selesai diinstal. Lalu untuk selanjutnya adalah mengklik update profile. Kita scroll ke bawah, klik update profile. Lalu masukkan nama situs e-learning kita. Ini adalah e-learning saya, Wahyu Rinaldi. Habis itu untuk pendeknya e-learning. Instalasi. Setelah itu masukkan ke mail kita untuk masukkan email kita. Masukkan agar nanti kalau misalnya ada apa-apa setidaknya masih bisa menggunakan email untuk misalnya kontak ke developer. Klik untuk login darurat bila ada kesalahan saat login. Untuk selanjutnya adalah registrasi informasi Moodle e-learning kita. Klik register. Nah, kalau udah register nanti kalian akan diarahkan ke halaman utama dari login ini, yaitu e-learning Wahyu Rinaldi. Jika sudah klik continue. Nah, kalian akan diarahkan ke main page atau halaman awal yang akan keluar saat kalian berhasil masuk ke ininya apa ke Moodle lah. Nah, saya juga membuat video untuk bukti dari login saya. Jadi saya akan membuat memasukkan videonya. Jadi saya tanpa lama-lama saya akan menunjukkan cara loginnya dan apa sukses atau tidak. Jadi ayo mari kita lihat videonya bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya bila kalian sudah menginstal Moodle, sudah membuat akun dan sudah memasukkan segalanya kayak akun, Gmail, dan nama depan dan nama belakang, yang kalian lakukan hanyalah tinggal login.
Untuk login ini kalian menggunakan username kalian, lalu password yang kalian pilih, kalian ketik, lalu kalian pencet login. Nah, bila sudah seperti ini artinya kalian sudah berhasil masuk. Kalau udah seperti ini, kalian sudah berhasil masuk, artinya Moodle sudah diinstal, sudah berhasil diinstal, dan sudah bisa diakses melalui domain yang telah kalian buat yang di Cloudflare tadi. Saya rasa itu untuk penginstalan Moodle tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, nah itu adalah bukti dari video saya yang mengenai model ini untuk loginnya sukses apa enggak. Jadi ya itu saja dari pertemuan 13 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wahyu Afrinaldi. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana untuk membuat VPN melalui Cloudhouse dengan menggunakan Winbox atau Mikrotik. Oke, yang pertama adalah kalian pergi ke VPS kalian, lalu selanjutnya adalah kalian ke bawah, kalian pilih app katalog, pilih Mikrotik, lalu pilih versinya, setelah itu pilih lokasi kalian, setelah itu setelah kalian memilih lokasi kalian, pilih ukuran dari ininya, lalu create IP public, jangan lupa nama, password, lalu resource name-nya, lalu setelah itu kalian create. Habis itu lalu tunggu hingga ininya selesai. Oke, kalau sudah selesai dibuat, nanti dia akan seperti ini. Nah, dari sini public IPv4 ini nih, di copy, lalu pergi ke Winbox, lalu paste copy tadi, IP tadi, lalu connect. Dia akan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya adalah di sampai sini ntar saya nggak bersuara, jadi dari sini saya tidak akan bersuara biar agar lebih bisa difokuskan untuk menyeting ini. Oke.
Untuk address ini, kalian copy address yang tadi, VPS kalian, yang ini copy ini. Setelah itu di dipaste di sini. Tapi sebelum itu, pertama kita lihat dulu IP kita berapa. Oke, ini adalah alamat IP kita. Lalu kita pergi ke setting tadi, paste IP Wikrotik kita. Pilih PPTP. Untuk username ini boleh kita pakai yang gampang saja. Begitu juga dengan password. Lalu kita save. Sudah di connect. Kita ke IP sini. Kita restart lagi ininya. Oh, ternyata tadi ada beberapa kesalahan. Dan lihat, IP kita sudah berhasil dirubah, sama seperti ini. Dan itu adalah bagaimana cara untuk memasukkan VPN melalui Cloud VPS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.